tentang biaya sekolah. Jadi meskipun peserta didik tidak masuk ke sekolah, tetapi Bapak Ibu gurunya tetap harus memberikan pelayanan pembelajaran. Bapak Ibu guru ini juga tetap harus diberi honorarium sesuai dengan curahan pengabdian yang sudah dilakukan. Nah, tentang biaya pendidikan, ada baiknya antara orang tua yang diwakili komite sekolah dengan pihak sekolah mengadakan pembicaraan untuk bisa menemukan jalan terbaik bagaimana. Dan ini kewenangan dari sekolah untuk bisa mendiskusikan dengan orang tua, dan kami juga meminta kepada Bapak Ibu orang tua untuk bisa memahami juga kesulitan sekolah dalam hal mungkin memberikan honorarium bagi Bapak Ibu gurunya. Nah, silakan dibicarakan antara orang tua dengan pihak sekolah sebaiknya bagaimana pembiayaannya. Sekolah, pemerintah sudah mengeluarkan dana BOS dan BUP untuk PAUD agar digunakan untuk operasionalnya. Tapi mungkin tidak cukup. Masih ada butuh tambahan dari orang tua. Inilah yang sebaiknya dibicarakan dengan sekolah. Baik. Selain sistem pendidikan baru, karena tadi juga Anda sempat menyinggung terkait dengan panduan untuk guru, ini guru-guru juga diminta berinovasi dan beradaptasi dengan sistem baru ini. Bagaimana upaya dari Dirjen PAUD Dikdasman untuk mendorong tercapainya langkah itu? Jadi kami akan mengeluarkan kurikulum alternatif, kurikulum kebencanaan, kurikulum darurat yang bisa digunakan oleh sekolah untuk mengurangi belajar peserta didik, agar mereka tidak merasa terbebani seperti sekolah normal. Itu langkah pertama. Yang kedua, secara nasional, secara regional, daerah, kabupaten, kota, kelompok mata pelajaran, kelompok sekolah sudah melakukan diklat-diklat kepada Bapak Ibu gurunya untuk bisa ikut melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Dan ini ada gerakan masif di lapangan. Hampir semua guru kita sudah melakukan langkah-langkah diklat, mengikuti diklat untuk meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran jarak jauh, baik yang daring maupun luar jaringan. Baik. Dari sisi lain kita melihat ada 6% daerah zona hijau yang diizinkan untuk bersekolah langsung dengan tatap muka. Daerah mana saja ini, Pak Jumeri? Ya, jadi ada beberapa daerah yang sudah masuk, saya sendiri tidak hafal daerahnya, tetapi meskipun hijau pun masih ada risiko, Mas Daniel. Jadi anak-anak kita kan berinteraksi antar daerah. Jadi dia meskipun mungkin zonanya hijau, tetapi dia mungkin berasal dari zona yang tidak hijau. Nah, mobilitas peserta didik juga akan terjadi selama masa pandemi ini, baik dari antar zona, antar merah, antar kuning, antar oranye, antar hijau juga terjadi. Jadi memang ini yang paling penting bagi kami di Kementerian Pendidikan adalah bagaimana memastikan bahwa sekolah-sekolah itu melaksanakan protokol pemeliharaan kesehatan secara benar. Jadi daftar isian sekolah itu akan kami kawal, kami pastikan bahwa itu baik, benar. Dan kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik, dipastikan bahwa selama masa pandemi ini kalau dimungkinkan peserta didik itu diantar, tidak mengakses transportasi umum. Sehingga kalau sekolahnya sudah dijaga dengan baik, keselamatannya, di perjalanan dijamin keselamatannya, di rumah dijamin, insya Allah anak-anak kita tetap aman.